Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 19 Mei 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta A. Lopuhaha dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih Resti akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Y. Urlali dengan panduan tata kebaktian Pentakosta pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. 3. Kebaktian saat ini merupakan kebaktian Pentakosta pertama dan kebaktian Pentakosta kedua akan dilaksanakan sekaligus dengan kebaktian syukur HUT laki-laki Jemaat Niel dan HUT perempuan GPM tahun 2024 pada hari Senin 20 Mei 2024 pukul 7 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja Pniel. 4. Rencana pemberkatan nikah. 1. Pada tanggal 24 Mei 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Marlon Soselisa dan Feurenti Priscilla Akirina. Keduanya beralamat di Karangpanjang. Kedua, pada tanggal 25 Mei 2024 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Domingus Huwae beralamat di Kecamatan Grogol, Jakarta Barat dan Indah Melani Sahirtian beralamat di Kecamatan Cimahi, Jawa Barat. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 5. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan dari keluarga Batara berupa uang sebesar Rp3.500.000 untuk Gereja Kasih Karunia. Atas sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati keluarga. 6. Nyanyian persiapan kebaktian, Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1, 3, dan 4. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Mari kita memulai ibadah Pentakosta di saat ini. Inilah hari ke-50 sejak masa Paskah. Dialah penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Pada perayaan Pentakosta ini kita diingatkan Roh Kudus itu turun dan memenuhi hati kita untuk berani bersaksi. Dialah Roh yang menjadi satu dengan Bapa dan Anak untuk memulihkan kehidupan ini di dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ibadah perayaan hari keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Pengakuan dan perenungan dan pengakuan. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuka keberadaan manusia yang beragam. Kita semua memang berbeda satu sama lain. Tak ada yang sama usia, karakter, suku, budaya, dan lain-lain. Sebagai orang percaya, kita telah menapaki jalan-jalan hidup dari masa lampau hingga kini dengan berbagai perbedaan itu. Tapi apakah masih ada di antara kita yang merasa tak nyaman dengan perbedaan dan ingin hidup memisahkan diri? Bukalah diri dan biarkanlah Roh Kudus menilai kelemahan kita serta membaharui. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuat ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Hikmat dan kecerdasan manusia terbatas untuk memahami, tapi kuasa Roh Kudus melampaui batas akal dan pikiran kita. Apakah ada di antara kita yang merasa diri kuat dan hebat, bahkan mampu menjadikan segala sesuatu berubah dengan hikmat manusianya? Penuhilah kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus yang membarui dan mencerdaskan kita sebagai saksi.
semua orang percaya berkumpul dan menerima kuasanya. Bagi yang belum percaya, dituntunnya dan mengalami keselamatan. Bagi yang belum bersatu, didamaikannya dan hidup sehati sejiwa. Ya Roh Kudus, baruilah dan bersatukanlah kami. Sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan keesaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami sebagai satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Roh Kudus terlibat dalam proses mengubah hati dan mengundang setiap orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Tuntun hidup kami, saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, datanglah dan diami hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami mengerti maksud firman-Mu. Kami juga mampu memberlakukannya dalam kehidupan nyata kami. Amin. Firman Tuhan kita di hari ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan semangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini sebagai gereja di seluruh dunia kita merayakan Hari Pentakosta. Dan karena itu saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan ketika kita ditanya tentang apa itu Pentakosta, saya yakin hampir dari seluruh kita akan mengatakan bahwa Pentakosta itu adalah keturunan Roh Kudus. Sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi sejarahnya ataupun konteks sosial dari Pentakosta itu sebenarnya tidak identik dengan Roh Kudus. Sekali lagi, Pentakosta itu sebenarnya tidak identik dengan Roh Kudus. Mengapa? Kata Pentakosta itu sendiri, kalau dari akar bahasanya, dari bahasa Yunani itu adalah Pentekoste atau Pentakonten Hemeras, hari yang ke-50, yang perhitungannya itu dilakukan setelah perayaan Paskah Yahudi. Jadi kata Pentakosta itu sendiri berarti adalah hari yang ke-50, adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu setelah 50 hari Paskah. Dalam arti Paskah Yahudi, ya, bukan Paskah tentang kebangkitan Kristus. Sehingga ini juga disebut sebagai hari raya 7 minggu. Dalam konteks orang-orang Yahudi atau perayaan Pentakosta yang asli itu disebut sebagai hari raya 7 minggu. Apa yang mereka rayakan?
Ada dua hal yang mereka rayakan. Yang pertama itu adalah disebut juga sebagai Hari Raya Menuai. Mereka datang mempersembahkan seluruh hasil-hasil panen mereka kepada Tuhan, kepada Yahweh. Bapak Ibu bisa membaca itu di Imamat pasal 23. Di situ gambaran tentang bagaimana hari ke-50 itu harus dirayakan. Perayaan yang kedua, mereka juga memperingati tentang turunnya Taurat di Gunung Sinai. Jadi itu dua perayaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka memasuki masa Pentakosta atau merayakan hari raya Pentakosta itu. Atas dua hari raya atau dua perayaan yang dilakukan itu, maka perayaan Pentakosta itu juga disebut sebagai hari pertemuan kudus. Konsekuensi dari hari pertemuan kudus itu adalah mereka tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Mereka harus ada di suatu tempat yang kudus dan kemudian mereka beribadah kepada Allah di situ. Beribadah, mempersembahkan segala persembahan-persembahan syukur mereka berupa hasil-hasil panen itu. Wajib hadir di tempat yang kudus. Karena itu ketika kita membaca bagian firman Tuhan kita tadi, di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka ada dalam konteks seperti yang tadi saya katakan. Seluruh orang-orang Yahudi dari segala tempat muncul di satu tempat dan bagi mereka Yerusalem adalah tempat yang suci. Tidak heran jika pada saat itu banyak orang yang ada di situ. Oleh karena itu yang tadi saya katakan di bagian awal bahwa memang Pentakosta itu tidak identik dengan Roh Kudus. Tetapi kemudian bahwa Roh Kudus itu terjadi, pencurahan Roh Kudus itu terjadi pada saat hari Pentakosta, itu tepat. Jadi memang dia tidak identik dengan Pentakosta, itu tidak identik dengan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu tercurah bertepatan dengan perayaan Pentakosta. Oleh karena itu lalu gereja-gereja mulai dari gereja purba sampai dengan saat ini meminjam istilah Pentakosta itu dan memberikan pengertian baru dalam konteks kekristenan bahwa Pentakosta adalah juga merayakan keturunan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saat ini kita merayakan Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus, maka itu adalah pengertian setelah gereja ini ada. Tetapi kalau pada yang asalinya, yang pada dasarnya dalam tradisi-tradisi orang Israel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, bukan persoalan tentang pengistilahannya, tetapi apa sebenarnya pemaknaan yang paling terdalam ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus itu. Di hari ini, Gereja Protestan Maluku dalam temanya mengatakan bahwa tema Pentakosta kita di tahun ini adalah Roh Kudus memenuhi kita untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar, yang terambil dari bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin saya jelaskan tentang apa yang dimaksudkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Bahkan Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kita tahu dengan pengakuan kita. Ketika kita mengatakan Tritunggal, Allah adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Maka sesungguhnya Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri.
Dan mengapa harus Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid yang pada saat itu mereka sementara berada di Yerusalem? Kisah tentang para murid ini memang sesuatu yang sangat unik. Kalau kita melihat perjalanan para murid ini bersama-sama dengan Yesus, pasca Yesus disalibkan, para murid itu tercerai-berai. Ada yang menyangkal, ada yang mengkhianati, ada yang lari bersembunyi, takut disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena ancaman-ancaman akan kematian selalu berada di depan mereka. Mereka seakan-akan kehilangan sosok pemimpin yang bisa mengayomi mereka, yang bisa menuntun mereka untuk menghadapi segala bentuk badai-badai kehidupan, tantangan-tantangan dalam menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Yesus bangkit, memberikan harapan baru. Dan ketika ia bersama-sama dengan para murid itu selama 40 hari, sebelum terangkatnya ke surga, ia benar-benar mempersiapkan mereka untuk bagaimana menghadapi semua situasi ketika para murid itu menjalankan karya penginjilan. Ia berjanji, ia memang akan pergi, tetapi ia akan memberikan penghibur kepada mereka. Ia akan memberikan pendamping kepada mereka, asalkan mereka tetap setia menanti. Menanti tentang apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka untuk menjalankan apa yang menjadi amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penantian mereka itu tidak lama. Peristiwa Pentakosta Yahudi menjadi cara Allah menunjukkan dirinya, bahwa ia hadir mendampingi para murid, mendampingi para rasul, mendampingi orang-orang yang percaya untuk menjalankan misi Allah, bahwa roh itu adalah roh yang akan sanggup memungkinkan mereka menghadapi segala bentuk tekanan-tekanan apapun. Roh yang dijanjikan oleh Allah itu yang akan mendampingi mereka untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Seperti angin yang bertiup, demikian roh itu datang menghampiri mereka, yang menunjukkan bahwa roh yang diutus kepada mereka, yang tercurah di atas diri mereka adalah roh yang sifatnya dinamis, yang terus bergerak. Jadi setiap orang yang menerima karya Roh Kudus di dalam dirinya, yang mengakui bahwa roh Allah itu berdiam di dalam dirinya, adalah orang-orang yang bergerak terus dinamis. Bergerak untuk karya penginjilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Injil itu tidak boleh mati hanya di satu tempat. Ia harus tersiar kemana-mana, harus dikabarkan di mana-mana, harus diperilaku di mana-mana. Sama seperti roh yang menyerupai angin yang terus bertiup dan bergerak secara dinamis. Digambarkan juga dalam bagian firman Tuhan kita, roh itu menyerupai api. Peristiwa kalau kita lihat di gambar-gambar tentang pencurahan Roh Kudus itu kan bukan api yang besar tiba-tiba jatuh lalu semua orang ada di situ, kurang lebih 120 orang ya kalau tidak salah kalau kita baca bagian firman Tuhan. Mereka yang tercurah Roh Kudus ya sekitar 120 orang. Bukan api yang hanya satu besar lalu datang. Tapi kalau di gambar itu kan ada lihat lidah-lidah api kecil-kecil itu ya di atas kepala masing-masing orang. Roh Kudus itu sifatnya personal. Ia datang membarui satu persatu orang. Ia datang menunjukkan bahwa masing-masing orang itu punya karunia. Karunia-karunia roh itu yang harus diperlabakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah itu. Api itu adalah simbol daripada pengudusan, simbol daripada penyucian. Sehingga setiap orang yang telah menerima Roh Kudus itu adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah, disucikan oleh Allah, sehingga berperilaku sebagaimana layaknya yang Allah kehendaki. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini percaya bahwa Bapak Ibu menerima kuasa Roh Kudus, kuduskanlah dirimu, sucikanlah dirimu, jauhkanlah dirimu dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Kalau ada yang benci satu dengan yang lain, lihat dia pemuka lalu minta maaf.
kosongkan hatimu dari segala bentuk kedengkian. Kosongkan hatimu dari segala macam amarah, dari segala macam dendam. Dan biarkanlah roh itu hadir di tengah-tengah kehidupanmu, supaya Anda hidup menjadi lebih baik. Roh Kudus itu sifatnya personal kepada kita masing-masing, supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang kemudian berdampak secara besar kepada komunal kita, komunitas kita, kekristenan kita, gereja kita. Jadi roh itu tercurah kepada masing-masing orang. Dan ingat, sama seperti para rasul di waktu itu, mereka yang dicurahkan Roh Kudus adalah orang-orang yang tetap setia di jalan Kristus. Jadi kalau hari ini mengatakan bahwa menerima curahan Roh Kudus tapi hidup tidak berubah menjadi lebih baik, saya ragu-ragu, jangan sampai yang kita terima adalah Roh Kudus. Apa dampak dari pencurahan Roh Kudus kalau kita membaca bagian firman Tuhan kita tadi? Dampak yang pertama, kalau kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu membaca itu, para murid atau rasul-rasul itu kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Saya kira nanti baru kita jelaskan tentang apa yang disebut dengan bahasa lidah. Tapi yang dimaksud dengan bahasa roh dalam konteks firman Tuhan kita di saat ini adalah berbicara dalam bahasa lain. Setiap perkataan yang dikatakan oleh para murid itu dimengerti oleh orang lain. Banyak orang yang hadir saat itu. Kalau dalam bagian firman Tuhan selanjutnya di pasalnya yang kedua dikatakan ya, sekitar lebih dari 3.000 orang yang hadir pada saat itu. Tetapi mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Mereka bisa berbahasa Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ diceritakan tentang bagaimana para murid itu bisa dalam berbicara mereka dimengerti oleh orang-orang lain. Ini kalau tidak salah ada 2 tafsiran yang seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa para murid itu berbicara dalam bahasa Parsia dan lain-lain, sehingga orang-orang Parsia dan lain-lain yang hadir itu mereka mengerti. Atau juga para murid itu hanya berbicara dalam bahasa Galilea, tetapi orang-orang Parsia, Media, Kapadokia mereka mengerti apa yang dibicarakan. Dan itu bukan hal yang lain, itu sebuah peristiwa yang sangat ajaib. Karena mengapa? Roh Kudus hadir dan mencerahkan semua orang. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu melintasi batas-batas apapun. Melintasi batas sekat-sekat komunikasi apapun. Dalam semua peristiwa-peristiwa Roh Kudus itu bisa hadir. Dalam semua bahasa ia bisa berkata-kata kepada semua orang. Makanya Alkitab kita itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa oleh karena kekuatan Roh Kudus supaya bisa dimengerti oleh banyak orang. Yang paling terbaru diterjemahkan itu yang dimiliki oleh Gereja Protestan Maluku di Perjanjian Baru, Janji Beta. Itu dalam terjemahan-terjemahan Alkitab itu yang paling terbaru. Dia tidak berasal hanya pada satu bahasa. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru biasa bahasa Yunani, tidak. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa supaya firman Tuhan itu harus dimengerti. Setiap perkataan-perkataan yang merujuk kepada firman Tuhan itu harus dimengerti oleh banyak orang. Bukan hanya menjadi milik diri sendiri. Setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik itu harus dimengerti oleh banyak orang. Karena perbuatan baik kita mencerminkan apa yang Kristus lakukan. Apa yang Kristus kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh para murid, kemudian diakui oleh orang banyak itu bahwa mereka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar.
dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang diceritakan oleh para murid itu adalah bahwa Kristus yang selama ini kalian cela, Kristus yang selama ini kalian anggap sebagai penjahat sehingga kalian salibkan, sesungguhnya dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kematian tidak bisa membatasi seluruh karyanya karena ia benar-benar bangkit. Ia benar-benar hidup. Ia adalah Allah itu sendiri. Supaya semua orang itu menjadi percaya kepada Kristus yang hidup itu. Dampak yang lain, dan ini sebenarnya juga terjadi sampai dengan kita sekarang ini dalam setiap penginjilan. Ketika murid-murid itu bisa berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, dimengerti oleh banyak orang, ada yang mengatakan bahwa mereka ini mabuk anggur. Masih ada orang yang tidak percaya tentang karya Roh Kudus. Masih ada orang sampai saat ini yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu hal yang biasa dalam penginjilan. Tetapi bukan menyurutkan semangat kita untuk terus mengabarkan karya dari Allah itu sendiri. Orang mau percaya, orang mau tidak percaya, orang mau terima perbuatan baik kita, orang tidak mau terima perbuatan baik kita, itu urusan mereka. Tapi tanggung jawab kita untuk terus menyatakan kebenaran-kebenaran Allah, perbuatan-perbuatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Suatu saat mereka yang tidak percaya itu, maka seperti dikatakan oleh Paulus dalam Filipi, segala lidah akan berseru dan segala lutut akan bertekuk bahwa Yesus itu Tuhan. Percaya itu. Asalkan tetap dengan setia kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan kabar sukacita. Nah, yang tadi saya katakan, kalau terkait dengan bahasa lidah itu lain lagi. Di dalam kitab 1 Korintus, kalau tidak salah ya, yang Paulus katakan orang berbicara dalam bahasa lidah, sesungguhnya ada orang yang harus juga menerjemahkannya. Jadi bahasa lidah dengan bahasa roh berbeda. Kalau bahasa lidah itu ya beberapa gereja-gereja tertentu yang kemudian mereka mengucapkannya. Itu adalah hal yang lain. Itu dalam bahasa Yunaninya apa ya? Glosalio. Glosalio itu artinya bahasa lidah. Jadi lidah yang berkata-kata, lidah yang bergerak. Tetapi kalau bahasa roh seperti yang sudah saya tadi katakan tentang bagaimana kekuatan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akibat dari pencurahan Roh Kudus itu, murid-murid yang sebelumnya berada di dalam satu ruangan, takut menunjukkan dirinya kepada banyak orang, takut jangan sampai mereka dibunuh, justru tampil di depan orang banyak. Bukan 1-2 orang, ribuan orang yang hadir saat itu. Dalam ayat-ayat selanjutnya kemudian dikatakan Petrus tampil dan kemudian ia menyampaikan khotbahnya. Roh Kudus itu mengalahkan segala ketakutan. Orang-orang percaya tidak boleh takut terhadap apapun. Inilah yang kemudian Yesus katakan. Ketika mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan mampu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Walaupun Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka tahu, Yesus tahu bahwa dengan roh itu yang terus mendampingi mereka, membuat mereka berani keluar dan menunjukkan jati diri mereka sesungguhnya. Kekristenan kita harus seperti itu. Jangan sampai kita menyembunyikan identitas kekristenan kita hanya untuk hal-hal tertentu yang atas dasar ketakutan. Roh Kudus tidak membawa kita kepada ketakutan, tetapi keberanian untuk bercerita tentang kasih Allah yang sangat besar dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan terakhir, justru karena Roh Kudus tercurah itulah gereja ini lahir. Kekristenan ini ada. Saya selalu bertanya, kapan
gereja itu lahir, banyak orang yang tidak tahu. Kepada mahasiswa saya selalu tanya, kapan gereja di dunia ini lahir? Mereka ada yang mengatakan 27 Februari 1605. Saya bilang itu Protestan pertama kali masuk di Maluku. Tapi gereja ini pertama kali lahir ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kekristenan pertama kali ini ada ketika Roh Kudus itu dicurahkan. 3.000 orang sekaligus menjadi percaya. Itu mau mengatakan kepada kita, gereja ini ada bukan karena siapa-siapa, tapi gereja ini ada karena kekuatan Roh itu sendiri. Dan Roh itulah yang menggerakkan kita untuk terus ada dan bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan paduan suara unit 3 sektor Teratai.
Kami datang mohon padamu. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia. Jangan hidup ini terbawa rusuknya. Tuntunlah kami, bawalah kami ke jalan. Biar hidup kami menjadi milik-Mu. Pasti kami dapat anugerah kasih-Mu. Hanya dalam Tuhan ada keselamatan. Itulah firman yang tak pernah berubah. Kami tak berhenti mencari-Mu dan tak pernah berhenti memuji-Mu. Engkaulah gunung batu dan pengharapan bagi umat-Mu. Kami mau selalu dekat dengan-Mu. Mohon berkat kasih dan mujizat-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Biar hidup kami menjadi milik-Mu. Pasti kami dapat anugerah kasih-Mu. Hanya dalam Tuhan ada keselamatan. Itulah firman yang tak pernah berubah. Kami tak berhenti mencari-Mu dan tak pernah berhenti memuji-Mu. Engkaulah gunung batu dan pengharapan bagi umat-Mu. Kami mau selalu dekat dengan-Mu. Mohon berkat kasih dan mujizat-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Kami tak
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami yang kami bawa dalam kehidupan rumah tangga maupun pribadi kami masing-masing. Berkenan Tuhan menerima ini dan memberkati ini untuk membantu perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman, di dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari Saudara Olop Nenuru dipersilakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya
mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala tuntunan dan kasih sayang Tuhan yang telah memungkinkan kami lagi ada di saat ini menikmati karya-karya dan anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai hidup kami. Sebagai orang-orang percaya, kami memperingati pencurahan Roh Kudus di hari ini sebagai tanda Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini, berani berkata tentang kebenaran, berani untuk menyatakan tentang Injil Allah, karya dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan ini. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus itulah Tuhan memampukan kami secara individu-individu, jemaat ini atau gereja di tengah-tengah dunia ini, untuk terus menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah seluruh kehidupan umat manusia. Kami percaya sungguh bahwa kekuatan Roh-Mu itu yang memampukan kami untuk melintasi batas-batas atau sekat-sekat apapun, untuk terus menunjukkan jati diri kami yang sesungguhnya, orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik bagi kami. Tuntunan-Mu itu telah membuat kami menikmati keselamatan di hari ini. Engkau memberikan pertambahan usia kelahiran atau usia pernikahan. Engkau memberikan kebahagiaan, kesuksesan, berkat-berkat yang sangat melimpah. Kami pulangkan semuanya itu dalam rasa syukur kami bersama-sama dengan keluarga Batara dan juga Ojek Mawar Saron dalam setiap ungkapan syukur yang mereka berikan bagi Tuhan. Terima semuanya itu Tuhan. Jikalau kami juga melewati usbu yang lalu dengan duka cita karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami senantiasa percaya bahwa Roh-Mu itu menguatkan kami untuk bisa menjalani semuanya ini. Roh-Mu itu menjadi penghibur bagi kami yang selalu memberikan sukacita ketika kami berhadapan dalam situasi-situasi apapun, situasi-situasi yang sulit, situasi duka, atau kondisi-kondisi yang meluluh lantahkan hidup kami, tetapi kami tetap tegak berdiri dan percaya hanya kepada-Mu, ya Allah Tuhan kami.
Kami mendoakan seluruh kehidupan kami semua untuk menjalani usbu ini dengan setiap pekerjaan. Biarlah Tuhan berkati semuanya. Setiap usaha yang kami jalankan, Tuhan berkati. Setiap upaya-upaya kami untuk bisa menafkahi hidup keluarga kami, pribadi-pribadi kami, Tuhan berkati semuanya itu. Seluruh proses pendidikan yang sementara dijalani oleh anak-anak kami di setiap jenjang-jenjang pendidikan mereka, biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mereka yang sudah boleh mendengarkan hasil-hasil kelulusan mereka, yang sementara menanti ataupun juga yang sementara menjalani proses-proses ujian, yang sementara berada dalam persiapan ujian-ujian akhir semester, biarlah Tuhan berkati mereka semua. Pimpin dan lindungi mereka, agar setiap pendidikan yang mereka bangun adalah upaya mereka untuk membangun masa depan mereka di masa yang akan datang. Ya Allah, bersama-sama dengan mereka yang menderita sakit yang ada di tengah-tengah jemaat ini, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, tangan pengasihan Tuhan Allah itu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Jamalah mereka ya Tuhan, angkatlah mereka dari segala penderitaan sakit, dan biarlah dalam kasih dan tuntunan Allah Bapa itu sendiri mereka senantiasa dipulihkan. Demikian juga dengan hamba-Mu Pendeta Sampai yang saat ini juga sementara terbaring lemah di rumah sakit GPM. Biarlah Tuhan Yesus juga mau bersama-sama dengannya menjamah seluruh bagian tubuhnya yang sakit. Pulihkanlah ia ya Tuhan Allah di dalam kekuatan kuasa kasih dan kehendak-Mu. Kami mendoakan jemaat ini dengan seluruh penyelenggaraan pelayanan, badan pembantu pelayan yang ada di sini, seluruh penatua dan diaken, seluruh wadah-wadah pelayanan dan organisasi, seluruh pengasuh, pengurus-pengurus koordinator unit, maupun juga mereka yang Tuhan pilih sebagai tim, sebagai panitia membantu seluruh pelaksanaan teknis dalam pelayanan, penyelenggaraan pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam kasih dan setia-Mu. Mereka akan terus bekerja dengan kekuatan Roh-Mu yang terus memenuhi hidup mereka untuk bagaimana mereka menjalani tanggung jawab pengutusan itu di tengah-tengah jemaat ini. Dalam seluruh proses-proses pelayanan sebagai kolektan, kami mendoakan Saudara Rizky Lopati yang di hari ini melepaskan tanggung jawab pelayanannya. Biarlah Tuhan mau memberkati dan menyertainya dengan seluruh masa depannya. Kasih dan setia Tuhan Allah itu akan terus bersama-sama dengannya. Setiap pelayanan yang telah ia lakukan akan menjadi berkat-berkat besar di dalam seluruh kehidupannya setiap saat. Dan karena itu juga bagi mereka yang menerima tanggung jawab sebagai kolektaan, yaitu Naldo Leleru dan Patricia Kili-Kili, Tuhan Yesus kiranya bersama-sama dengan mereka berdua ini pula dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan di tengah-tengah jemaat ini, bahwa apa yang mereka lakukan adalah tanggung jawab yang mulia, dan kami percaya di dalam tuntunan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, setiap pelayanan yang dilakukan oleh Naldo dan Patricia akan terus diberkati. Kami mendoakan seluruh bangsa dan negara kami, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kota Ambon, sampai ke RT RW, seluruh instansi induk dari jemaat kami, TNI Angkatan Darat, biarlah mereka diberkati semua Tuhan Allah dalam seluruh tanggung jawab bersama untuk menata layani seluruh kehidupan masyarakat, termasuk juga jemaat kami. Bapa di sorga, kami yang saat ini melayani Engkau dalam tanggung jawab liturgis kami, sesuai dengan apa yang Tuhan pakai kami di hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati kami semua. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan akan menjadi berkat besar bagi seluruh hidup kami setiap saat. Bahkan umat-Mu ini akan memasuki minggu yang baru ini dengan penuh sukacita dalam tuntunan dan kuasa karya Roh Kudus yang akan memampukan dan melayakan mereka, bahkan yang akan terus mencurahkan ke dalam hidup mereka
berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami sadar Tuhan Allah, kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Perayaan Pentakosta menuntut kita untuk senantiasa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebab keselamatan dari Tuhan harus dapat dimengerti, diterima, dan dipercaya oleh dunia melalui kata dan tindakan kita yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami umat-Mu. Untuk melaksanakan tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, sekali lagi selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada